ini ya, nggak kelihatan, takutnya nggak kelihatan. Tapi aman ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Kita lanjutkan nih. Nah, ini apa ide konten lain yang bisa hasilkan cuan. Contoh pertama adalah unboxing produk. Kalau teman-teman lagi beli produk baru, contoh nih ya, ini lagi mic nih. Kalau nggak kelihatan mungkin ya karena saya lagi share screen. Ya, semoga aja kelihatan tadi. Ini saya punya mic. Nah, mic ini adalah mic 7 Ribs. Ya, unboxing dulu gitu. Dapat paket, kita unboxing, kita buka, terus kita kontenkan. Ya, orang suka, apalagi teknologi. Ya, banyak sekali di YouTube, di TikTok sekarang yang orang konten kreator di YouTube juga sudah beralih ke TikTok nih, sudah menambah jalur trafficnya dari TikTok. Review produk teknologi, kebanyakan seperti unboxing. Habis di unboxing apa? Ya bisa kita jualan produknya langsung. Habis itu bisa kita review dulu nih, di konten yang kedua, kita review. Oh ternyata Mic 7 itu mini loh, USB mini gitu, kecil. Cuma sebesar genggam tangan nih. Suaranya kualitasnya kurang lebih seperti ini. Dan segala macamnya, bisa dibesarin gitu. Dan segala macamnya. Kita review ya. Kalau orang tertarik, ya mereka bisa beli produk ini. Kita arahkan aja ke TikTok kita atau kemana gitu, ke landing page dan segala macamnya. Ketiga adalah problem and solution yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat adalah edukasi sesuai dengan skill dan passion kita. Mungkin teman-teman punya skill di bidang kesehatan. Silakan edukasi tentang kesehatan. Entah itu tentang perawatan wajah, skincare tadinya, atau kesehatan tubuh, apalagi sedang COVID saat ini ya, bagaimana cara meningkatkan imun dan segala macamnya. Atau apalagi skillnya di bidang di marketer ya, seperti saya beri edukasi tentang digital marketing, tentang Facebook Ads, tentang TikTok marketing, tentang landing page, dan lain-lain. Jadi semua skill yang kita miliki bisa kita edukasi dalam bentuk video. Terus yang kelima, yang paling disukai oleh umat TikTok, warga TikTok adalah hibur. Karena entertainment, 80% konten di TikTok itu yang paling diangkat adalah hiburan. Namun jangan khawatir, hiburan belum tentu juga joget-joget, tentu juga dengan modal cantik dan ganteng doang teman-teman. Tetapi hiburan bisa kita kombinasikan. Contoh nih kalau yang produktif ya, kita ajak tim gitu. Atau teman deh, 3 orang, 5 orang. Kita kasih kuis tebak logo atau tebak brand. Ya, logo yang M itu apa sih? Warna kuning ternyata ya, KFC misalnya, tebak logo segala macamnya. Atau apalagi, nih bulan Ramadan sebentar lagi ya, kita kasih hal-hal yang berhubungan dengan Islam ya, gitu, tanya jawab, itu juga bentuk hiburan, orang tertarik menontonnya teman-teman. Yang keenam adalah traveling, sambil jalan-jalan sambil ngonten. Nah nih teman-teman mungkin jalan-jalan lagi ke gunung atau ke pantai, ya bisa kita traveling ya, sekedar hiburan juga, jadikan konten, dan mungkin ujung-ujungnya juga bisa jualan, entah itu jualan baju yang kita pakai, atau kita jualan alat-alat kontennya sambil di jalan nih, sambil ngevlog dan segala macamnya. Yang ketujuh ada kontenin anak. Wah, ini luar biasa. Kalau bicara market anak itu luas sekali di dunia internet ini, teman-teman. Dan pasti orang tua, apalagi emak, itu rela mengeluarkan duitnya demi anak. Ya, karena saya pengalaman juga, saya punya anak, teman-teman. Nah gitu, jadi bisa kita kontenin anak, tapi jangan sepatnya mengeksploitasi atau memaksa anak. Karena nanti akunnya bisa di-banned, diblokir ya. Karena pengalaman juga ada di TikTok live yang ibu menampar anaknya karena memaksa anaknya untuk jualan di live TikTok. Ya akhirnya ada peraturan baru nih kalau nggak salah dari TikTok, di mana kita nggak boleh bawa anak ketika live. Nggak boleh bawa anak ketika live, hati-hati teman-teman. Apalagi memaksanya buat live jualan seperti itu. Bisa diblokir oleh TikTok. Makanya kontennya adalah lebih sifatnya edukasi. Misalnya ajarin anak bagaimana caranya mendidik anak supaya dia mau makan gitu. Mendidik anak supaya bisa jalan cepat, bicara cepat, terus hiburannya bagaimana, yang ujung-ujungnya mungkin kita bisa jualan baju anak, terus peralatan mandi anak, makan anak, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga tentang tips FYP. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang pengen bertanya tentang algoritma dan ide konten tadi, mungkin boleh langsung tanyakan di kolom chat, yang mana nanti di sesi Q&A akan kita jawab ya teman-teman. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara masuk FYP. Karena tadi udah tahu nih algoritmanya.
terus udah tahu juga nih konten yang akan kita buat. Tapi mungkin pengalaman ada yang masih sulit masuk FYP. Nah, ada beberapa tips teman-teman yang akan saya kasih dan kenapa kita harus masuk FYP ya supaya akun kita berkembang secara cepat. Nih, contoh teman-temannya ketika buka aplikasi TikTok, ternyata dapat notifikasi 1.500 follower bertambah. Luar biasa, teman-teman sekali buka aplikasi bertambah 1.500 follower. Makin semangat dong kontennya. Gitu. Nah, tips FYP yang pertama adalah utamakan kualitas konten dan target audiens. Ingat nih tadi kita bicara algoritma. Ada yang namanya algoritma audience prediction. Konten kita hanya akan diarahkan ke target audiens yang tepat. Makanya ketahui dulu nih sebelum buat konten siapa sih target audiensnya. Seperti itu. Terus kualitas kontennya harus bagus dulu. Bagus bukan berarti harus beli kamera mahal, teman-teman. Bisa menggunakan lighting terlebih dahulu. Contoh nih, saya menggunakan iPhone XR. Tanpa lighting, luar biasa blur, teman-teman ya. Padahal nih kamera sama nih keduanya. Tanpa lighting itu blur. Nah, coba, walaupun teman-teman masih pakai mungkin atau iPhone yang zaman old, silakan coba beli lighting dulu. Karena dengan lighting, saya jamin kualitasnya lebih naik lagi. Ya, kualitas untuk visual kontennya. Selain itu kualitas dari suaranya juga harus kita perhatikan ya. Terus editingnya Nah ini ya kalau teman-teman pengen pakai lighting, minimal bisa pakai ring light deh. Karena harganya juga murah. Mungkin ada yang di 1.000 atau ada 100 ribuan ya. Ini hemat. Kalau lebih bagus lagi bisa pakai 3-point lighting. Itu ada softbox-nya, ada fill light-nya dan ada backlight-nya. Nanti teman-teman bisa cek deh di YouTube lighting untuk konten kreator gitu. Pasti ada informasi tentang 3-point lighting. Nah, sekarang tips FYP yang kedua yaitu gunakan 3 hashtag. Nah, mungkin ini ada pertanyaan mungkin terkait hashtag ini. Karena setiap saya live pasti ada aja yang bertanya tentang bagaimana cara menggunakan hashtag yang tepat Nah, di sini saya sarankan coba gunakan 3 hashtag ini. Yaitu ada hashtag yang lagi di-challenge-kan atau lagi dikompetisikan, terus hashtag yang lagi viral, dan grup hashtag. Nah, pada dasarnya, cara kerja hashtag TikTok adalah untuk pengelompokan video. Ya, sekali lagi, pada dasarnya, cara kerja hashtag adalah untuk pengelompokan video. Jadi, kalau teman-teman buat video tentang ini, maka hashtag yang sesuai dengan itu supaya mengoptimasi search engine yang ada di TikTok-nya nanti. Nah, nanti juga akan saya jelaskan tentang pengelompokan hashtag ini. Nah, pertama ada yang namanya hashtag challenge tadi ya, yaitu hashtag yang lagi dikompetisikan. Silakan teman-teman masih TikTok, terus yang udah punya buka TikTok-nya, nanti cek aja di menu search atau menu temukan dalam bahasa Indonesianya. Terus di bagian atas banner nih seperti ini. Nah, di sana biasanya ada hashtag yang lagi dikompetisikan atau di-challenge-kan. Contoh sekarang kalau nggak salah ada hashtag kuliner seru Ramadan ya. Karena udah sekitar 2 hari lagi kita udah masuk nih teman-teman. Besok malam udah masuk bulan Ramadan ya. Jadi ada hashtag kuliner seru Ramadan. Entah lagi dikompetisikan atau lagi di-boom oleh TikTok-nya, dinaikkan, di-boost gitu. Maka kita bisa menggunakan hashtag tersebut. Terus lagi di bawah hashtag challenge ada yang namanya hashtag viral. Nih ada hashtag karya seniku, ada hashtag kelas bisnis dan lain-lain. Nah berhubungan konten saya tentang digital marketing, maka hashtag kelas bisnis ini cocok banget dengan saya. Dan iseng-iseng saya coba teman-teman ya. Saya buat video di kampung dengan kualitas apa adanya, ternyata masuk di halaman pertama ini. Di bagian temukan, di bagian search engine TikTok-nya nih, kelas bisnis nih. Bayangin nih kalau orang cek gitu kan, cek tombol temukan, terus cek hashtag kelas bisnis, ternyata muncul nih wajah saya dengan headline-nya jualan produk profit 100% part kedua. Bakal membantu untuk menambah viewer, ya FYP tadinya. Nah, yang ketiga adalah hashtag sesuai dengan konten kita, atau tadi adalah grup hashtag, mengelompokkan hashtag. Dimana kalau di sini contohnya saya membuat video tentang TikTok marketing, maka saya gunakan hashtag TikTok marketing atau TikTok Ads dan TikTok Shop.
Nih, supaya apa? Supaya nanti ketika orang melakukan searching, pencarian gitu di TikTok-nya tentang TikTok marketing atau TikTok Ads atau TikTok Shop tadinya, maka video saya bisa muncul. Nah, terbantu menit deh. Semakin singkat, semakin mudah atau nonton ulang, kita dapat poin 10. Kurang lebih poinnya seperti ini yang saya ketahui, teman-teman. Jadi kalau videonya singkat, cuma 15 apa 28 detik, ya orang bisa nonton sampai habis, bahkan nonton ulang. Namun kalau videonya 3 menit, mungkin banyak orang yang nge-skip, nggak nonton sampai habis, apalagi nonton ulang gitu ya. Jadi kenapa video kita harus singkat? Ya alasannya adalah di performance rating tadi. Walaupun nggak menjamin, karena kuncinya tetap yang nomor satu tadi, kualitas konten dan target audiens. Itu kunci pertamanya. Nah, tips FYP yang keempat adalah headline 3-5 pertama itu sangat menentukan, atau hook-nya. Ya, kita mancing ikan hook gitu. 3-5 detik pertama itu menentukan apakah video kita akan ditonton sampai habis atau enggak. Nah, ini ada beberapa contoh headline video yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah menyatakan angka urut. Nih, contohnya adalah 5 usaha yang bisa kamu lakukan tanpa modal. Ya, orang akan penasaran nih. Goreng ini ya, gara-gara minyak goreng naik, nanti TikTok target marketnya jelas supaya emak-emak nonton beri solusinya pinjaman free tadi ya ceritanya. Ini bisa kita gunakan teman-teman. Apalagi penjualannya teman-teman ya. Jadi ini
Nah, itu ya penting sekali. Contoh nih, saya beri contoh kepada teman-teman. Baik teman-teman, demikian video tentang 5 tips mendapatkan modal usaha. Buat teman-teman yang suka konten ini, silakan follow, like, comment, dan share. Ya, sekedar mengingatkan. Kenapa? Karena ketika mereka sudah asik nih dengan konten kita, tetapi mereka scroll ke bawah karena lupa untuk ngasih like tadi atau nge-follow konten kita. Dia udah suka dengan konten kita, tetapi karena keasikan malah nge-scroll lagi ke bawah, ya, atau nggak nge-follow kita. Jadi kita bisa ingatkan, silakan follow, like, comment, dan share. Atau juga kalau kita jualan, kita arahkan dengan benar. Buat teman-teman yang pengen beli produk ini, silakan klik link yang ada di bio. Atau buat teman-teman yang pengen beli produk ini, silakan klik link TikTok Shop di bawah ini. Nah, bagaimana cara membuat TikTok Shop? Besok ya di sesi kedua, di sesi ketiga kita akan bahas tentang TikTok. Jadi wajib ada CTA saat ini. Nah, tips FYP yang keenam adalah gunakan sound yang lagi viral atau musik yang lagi viral. Namun dengar dulu, musik nggak wajib ada di konten kita. Teman-teman boleh cek di konten saya @fadiladitya_e, itu tanpa musik sama sekali, tetapi terus FYP. Bahkan yang nonton 2,7 juta orang tadi itu tanpa musik sama sekali. Namun musik tetap bisa membantu video kita FYP, apalagi kan musik yang lagi viral. Contoh kemarin Tulus yang hati-hati di jalan lagi viral, bisa kita gunakan supaya apa? Ya ikutan viral video kita. Atau apalagi deh video yang musik yang lagi viral. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa riset musiknya di talkboard.com. Silakan. Walaupun ini sifatnya lebih mendunia, teman-teman, tetapi tetap bisa kita gunakan sebagai acuan. Contoh di sini yang lagi viral adalah Monkey Spinning Monkey, karena sudah didengar lebih dari 900 juta orang, ya teman-teman ya, 900 juta orang. Terus apa lagi? Ada Squid Game dan lain-lain ya. Silakan teman-teman cek di talkboard.com. Nah, misalnya kita ambil tadi Monkey Spinning Monkey. Nah, di sini ada rekomendasi langsung hashtag dengan sound ini. Ada komedi, funny, humor, green screen, dan lain-lain. Oh, ternyata kalau saya bahas digital marketing, kayaknya nggak cocok gunakan sound ini. Orang lebih suka konten yang hiburan sesuai dengan sound ini. Apalagi di sini kita lihat, ternyata trennya turun teman-temannya, lagi turun musik ini. Ya udah, bisa kita skip, kita cari sound yang lagi viral lain gitu. Cara gampangnya ya kita cek aja musik-musik yang lagi. Nah, terus kita cek lagi top countries-nya. Apakah ada Indonesia gitu. Seperti US, ya Amerika, ada Indonesia, Rusia, Brazil. Oh, ternyata ada Indonesia. Berarti sound ini juga viral di Indonesia. Bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, tips FYP yang ketujuh adalah cek download sesuai analitik kita, ya. Kalau di saya adalah di jam 8 malam. Nah, ini buat teman-teman yang bertanya, kapan ya bagusnya kita nge-upload konten? Ya jawabannya sesuai dengan analitik masing-masing. Tapi udah Fadil, kalau kita belum mulai nih, bagaimana cara cek analitiknya? Sedangkan ya kita belum mulai sama sekali. Maka silakan teman-teman buat konten 3 kali sehari selama sebulan kalau bisa. Ya, sebulan saya tantang teman-teman buat 100 konten. Atau 40 hari deh 100 konten. Dari situ kita bisa cek analitiknya. Nah, bagaimana cara cek analitik ini? Saya perlihatkan ke teman-teman ya. Kita kembali ke sini. Oke ya, kita akan masuk ke bagian nih, silakan teman-teman buka tiktok.com. Cek aja tuh di browsernya, buka tiktok.com, nanti login ya. Login ke-nya sesuai dengan akun teman-teman. Nanti di bagian kanan ini kita arahkan ke kursor kita ke profil, terus masuk ke view analitik. Nih, kita masuk ke view analitik. Nah, sebenarnya analitik ini bisa kita baca di HP juga, di smartphone, di aplikasi TikTok. Namun saya lebih suka ceknya di sini karena lebih jelas menurut saya di sini, teman-teman. Ya. Di sini di bagian overview kita bisa cek engagement kita, terus apalagi nih. Nih, pertumbuhan follower bisa kita cek teman-teman ya, dari 25 Maret kemarin sampai dengan 31 Maret nih. Kita bisa cek yang tadinya 134.000 follower, sekarang naik nih sekitar 700 ya.
Berarti kurang lebih seminggu terakhir naik 700 atau 100 per hari. Lumayan teman-teman ya. Kalau rutin 100 per hari bisa 3.000 berarti per bulannya. Dimana kalau saya targetkan sendiri adalah 10.000 per bulannya, selalu bertambah seperti itu. Kita cek nih 28 hari terakhir. Nih ya, 131 ke 134. Nih, ternyata nih belum 28 hari terakhir. Mungkin ini 20 berapa nih, 31 kurang 6 teman-teman ya, silahkan hitung sendiri. Ya, kita bisa cek pertambahannya di sini. Ternyata yang nambah cuma berapa? 4.000 orang doang. Berarti masih di luar target saya. Karena target saya bisa 10.000 per bulannya gitu. Ya, kita bisa cek engagement-nya di sini. Terus kita bisa masuk ke bagian konten. Nah, di bagian konten yang paling penting adalah kita bisa cek trending video, ya, video kita yang lagi trending. Nih, 2,7 juta nih yang nonton, yang saya jelaskan tadi tentang affiliate marketing ya. Berhubungan dengan berita yang lagi viral, yaitu afiliator binary option. Yang nonton 2,7 juta orang. Terus ini tadi 2-3 jam dibayar jutaan nih, yang landing page tadi yang sudah saya tampilkan ke teman-teman, ditonton oleh 250.000 orang lain. Nah, dari sini kita bisa cek, oh ternyata di konten kita banyak orang yang suka ini, yang affiliate marketing. Oh ya udah deh, ke depannya kita coba baru lagi berkaitan dengan affiliate marketing dengan cara yang berbeda. Atau kita jelaskan lagi tentang ini, landing page dengan cara yang berbeda juga teman-teman, dengan harap bisa FYP lagi. Nah, sekarang nih, menjawab tentang follower activity tadi ya, kita masuk ke bagian follower. Nih, di bagian bawah ada yang nawar activity. Oh, ternyata sudah berubah nih. Kalau kemarin jam 8 malam, sekarang ternyata udah jam 7 malam, teman-teman ya, yang paling aktif. Berarti di sini jawabannya kapan upload konten yang tepat? Ya jam segini, jam 7 malam atau kurang dari jam 7 malam. Mungkin siap maghrib jam setengah 7 atau jam 7 kurang konten saya, dengan harapan banyak yang nonton di jam 7 malam ini. Kenapa jam 7 malam? Ya kita cek di sini. Ternyata jam 3 pagi yang aktif 6.000 orang cuma. Follower saya 6.000 orang. Oh, jam 7 malam 35.000 orang. Bayangin perbedaannya antara 35 sama 5.000, 6.000 orang. Bedanya 30.000 orang yang aktif follower kita, teman-teman. Ya, jadi dibandingkan kita nge-upload jam 3 pagi, 7 malam. Inilah jawabannya kalau teman-teman bertanya kapan upload yang paling baik ya, sesuai dengan analitik masing-masing. Dan terakhir ada di bagian live. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa cek laporan live kita ya. Dan di mana di live, selain kita bisa jualan produk, kita bisa juga mendapatkan gift, hadiah. Contoh 20 diamond. Kurang lebih ini 1, sekian dolar. Lumayan buat kopi, teman-teman ya. Lumayan buat kopi. Oke ya, kita kembali ke sini. Poin sebentar. Nah, jadi itu tentang jam aktif follower. Nah, tadi kita sudah bahas tentang algoritma TikTok ya. Kita sudah paham nih ternyata algoritmanya seperti ini. Terus kita mulai masuk konten. Dapat deh ide konten ya. Berbagai macam tadi, ada problem and solution, ada viral news, terus ada yang lain. Terus kalau sudah dapat ide, kita buat kontennya. Ya, kita sudah tahu juga bagaimana cara masuk FYP. Sekarang pertanyaannya, gimana cara jualannya? Kalau masuk FYP doang gampang, teman-teman ya. Maaf kata, kalau modal cantik doang itu sudah privilege masuk FYP. Modal jogetannya bagus doang BP. Tetapi kita fokusnya ke marketing, bagaimana cara marketingnya. Dan di sini kita lebih fokus ke organik terlebih dahulu. Karena kalau advertiser nanti di sesi terakhir. Ya, mana caranya kita bisa promosi di TikTok tanpa modal sama sekali? Pertama, teman-teman harus memiliki mindset ini terlebih dahulu. Media sosial ya untuk bersosial, bukan untuk jualan. Itu mindset yang pertama, yang paling tepat menurut saya. Artinya apa? Perbanyaklah konten-konten sosial. Perbanyak konten yang interaktif, edukatif, informatif, news, berita tadinya. Karena orang suka yang seperti itu, apalagi hiburan ya, sifatnya sosial. Namun tren sekarang adalah social commerce, di mana setiap media sosial itu udah dikawinkan dengan marketplace. Katakanlah Instagram ada Instagram Shopping, ada Facebook Marketplace, dan TikTok ada TikTok Shop-nya saat ini ya. Jadi trennya sekarang adalah social commerce. Walaupun demikian, tetap kontennya jangan selling. Itu mindset teman-teman pertama. Ya, jualannya adalah fokus ke sosial dulu, interaktif, ajak orang follow, ajak orang komen, ajak orang dengan kita, baru ujung-ujungnya jualan.
Nah, ini ada 5 jalur cuan secara organic marketing atau tanpa iklan sama sekali. Adalah kita bisa menjual produk kita sendiri, jelas ya teman-teman, tetapi jangan hard selling. Kebanyakan saya lihat nih, udah semangat jualan di TikTok, videonya tampilin produknya doang gitu, jelasin produk skincare ini segala macamnya, harganya murah, fungsinya ini. Kalau teknologi misalnya MacBook Dev, ini Air sekian, harganya sekian, fungsinya sekian. Mungkin oke lah, MacBook mungkin banyak orang yang suka. Tetapi kalau kontennya hard selling ya, jualan harganya sekian, segala macamnya, orang akan lari gitu. Jadi kita harus banyak soft selling terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa jualan via konten dan juga bisa TikTok Shop. Contoh nih, tadi ada video saya tentang bagaimana caranya masuk FYP dan memperoleh banyak follower. Yang mana ujung-ujung masih kelas TikTok. Ya, saya punya kelas TikTok marketing, teman-teman. Yang kalau teman-teman kepo, nanti cek aja di internet, buka aja kampus TikTok gitu. Ya, buka aja, maka akan muncul kelas saya. Nah, ini dari 600.000 orang pasti ada yang nyantol ya. Minimal 0,1% deh, lumayan ya. Apalagi sehari 600.000 orang, teman-teman hitung sendiri. Terus selain lewat konten, bisa kita jualan lewat TikTok Shop ya. Bagaimana cara menggunakan TikTok Shop? Nah, jelaskan di sesi ketiga ya teman-teman, karena di sesi ini kita jangan bahas TikTok Shop dulu, akan memakan waktu, kita lebih fokus ke organic marketing yang lain. Poin kedua adalah menjual produk orang lain lewat affiliate marketing. Bisa dikatakan sekarang dari konten kreator yang kecil sampai besarnya main ke affiliate marketing. Mau itu konten kreator yang followernya masih ratusan, ribuan, terus saya yang udah 100 ya sebagai digital marketing, tetap main affiliate marketing sampai orang yang udah terkenal sekalipun, katakanlah seperti Om Deddy Kobuzer, itu tetap ada marketingnya ya. Jadi konten kreator ini udah salah satu income-nya yang pasti adalah affiliate marketing. Saya lihat dimanapun dan siapapun. Nah, bagaimana cara kerja affiliate marketing? Di sini saya jelaskan. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih awam juga, ada yang terjebak juga kawan affiliate binary option ya, yang stigmanya negatif. Di mana sebenarnya affiliate marketing adalah sistem kerjasama bagi hasil. Contoh, kalau ya kita menjual produk nih, anggap buku ini ya, harganya 270.000. Kalau dropshipper, maka kita harus menaikkan harga barang untuk mendapatkan keuntungan. Naikkan nih 324.000, dapat untung 54.000. Namun affiliate marketing ya kita mendapatkan komisi harga 20%, kira-kira teman-teman ya. Coba komen di kolom chat, di chatnya. Yang mana yang lebih menarik, dropshipper atau affiliate nih? Nah, jualan affiliate juga bisa lewat referral. Artinya kita mengajak orang untuk mendaftar di suatu aplikasi atau platform, di mana nanti aplikasi kita hadiah lah. Mungkin uang 10.000, mungkin 15.000 dan lain-lain. Di TikTok juga ada demikian. Nah, coba teman-teman ya, yang mana menarik kira-kira affiliate atau dropshipper? Coba deh komen di ininya, di kolom chatnya. Ya, sambil saya cek nih keaktifan teman-teman. Coba deh, menarik affiliate marketing atau dropshipper tadinya. Kalau dropshipper kita harus markup atau menaikkan harga barang. Kalau affiliate marketing, maka kita sisi hasil. Coba teman-teman komen di kolom chatnya. Saya pengen cek dulu keaktifan teman-teman nih. Semoga masih banyak nih yang aktif, 7 orang nih. Ayo, gimana teman-teman? Oke. Apakah suara saya masih aman? Sepertinya delay ya. Oke, ini Mbak Dewi baru membalas affiliate. Ya, Masya Allah. Sip ya, berarti masih aman nih, aja deh suara saya. Kita kembali ke sini. Nah, selain affiliate marketing di luar, di TikTok juga ada affiliate TikTok. Jadi kalau sekarang udah nggak ada alasan lagi nggak punya produk dalam jualan, karena sudah ada affiliate TikTok Shop-nya langsung. Nanti saya jadi ketiga bagaimana cara daftar di TikTok dan bagaimana menjadi affiliate di TikTok Shop. Ya. Di mana kita bisa langsung comot produk orang, kita jualan di aplikasi kita, dapat komisi deh kalau ada yang terjual. Nah, cuan ketiga adalah dari endorsement. Ini jelas nih, kalau kita udah punya follower
follower yang besar, sudah punya personal branding, udah dikenal oleh banyak orang, kita bisa mendapatkan endorse. Nih, contoh salah satu video endorse saya teman-teman, di mana ada perusahaan dari luar namanya Studypool itu nge-endorse sekitar sekian dolar ya, 96 dolar. Lumayan kalau dirupiahkan dapat 1,3 juta teman doang. 1,3 juta rupiah cuma dalam 1 menit doang saya buat video nih di TikTok. Nah, ditonton oleh 754.000 orang ya. Kita sudah punya personal branding, udah punya banyak follower, insya Allah cuan bakal banyak yang datang. Gak perlu kita mencari orang yang akan mencari nantinya. Nah, sebelumnya saya pikir kalau ngendorse itu ya udah orang pengen ngendorse ke kita, terus kita siapkan gitu ya berapa bayarannya nanti dibayar dan kita ternyata ada hal lain yang harus kita persiapkan seperti red card ya. Red card ini adalah berapa sih bayaran kita per sekian menit video di TikTok atau bayaran kita di Instagram Story, Instagram Reels, Instagram Carousel itu beda-beda. Terus lagi kalau ada di YouTube ya, apalagi nih. Kalau saya ada lagi di email sebagai solo ads itu ada red card-nya. Nah, yang kedua harus siapkan KTP dan NPWP. Ya, kenapa? Karena sekarang banyak manajemen ya yang menghandle ini, di mana ketika kita di-endorse oleh manajemen bukan orangnya langsung atau bukan perusahaan yang langsung, itu biasanya mereka pasti KTP dan NPWP. Minimal NPWP buat pajaknya. Nah, yang ketiga adalah invoice tools ya, karena kebanyakan nih perusahaan atau mereka nggak mau sekedar transfer doang, harus ada bukti dulu, harus ada invoice-nya juga. Dimana kalau saya menggunakan paper.id biasanya karena teman-teman ya, bisa teman-teman nanti cek aja di paper.id. Nah, cuan yang keempat adalah jadi pembicara atau speaker. Ya, kalau kita udah punya personal branding, tadinya nanti insya Allah bakal banyak orang yang mengundang kita sesuai dengan skill kita. Kalau saya digital marketing, maka akan banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan digital marketing gitu mengundang saya. Ya, nih ada beberapa nih seperti kemarin ada Google Cormo Jobs membahas tentang social media marketing. Ada workshop bahas tentang digital marketing. Terus ada nih di salah satu kampus di Jogja bersama Kak Linda Widya kita bahas tentang TikTok for Business. Ini udah lama temannya, tahun lalu Mei 2021. Terus ada sharing session nih kelas Facebook Ads dan TikTok Ads. Ya, di mana di sini saya diundang oleh distributornya Aman langsung teman-teman membahas tentang Facebook Ads dan TikTok Ads. Dan yang terbaru adalah saya ikut di workshopnya Kang Dewa nih, ya sosmed domination pembicara tentang TikTok marketing juga nih. Gara-gara TikTok teman-teman ya. Nih hampir semuanya gara-gara TikTok akhirnya saya diundang sebagai pembicara. Kalau mungkin tahun lalu saya aktif di TikTok itu Januari 2021. Kalau mungkin tahun lalu saya nggak ambil peluang ini, kalau diundang. Itulah kenapa ini ada peluang TikTok, ya kita harus manfaatkan ini. Kalau bisa kita manfaatkan dengan optimal, dengan produktif ya, dimana kita nggak kebawa-kebawa dengan aliran yang ada di TikTok seperti joget-joget, modal tampang doang dan segala macamnya, kita tetap di personal branding kita sebagai digital marketer kah, sebagai seorang dokter kah, pendakwah kah, chef kah, atau apalah segala macamnya sesuai dengan skill teman-teman, maka insya Allah nanti akan ada orang yang mengundang kita. Nah, cuan yang kelima adalah partnership atau kerjasama. Ya, hampir sama dengan yang tadi, ya diundang sebagai pembicara. Nanti ada orang yang pengen kolaborasi, ajak kerjasama. Entah itu cuma dalam bentuk live mungkin di Zoom, atau live di TikTok, atau live di YouTube, atau mungkin memang kerjasama membuka suatu peluang usaha yang baru. Ya, baru-baru ini juga saya lagi kerjasama dengan 2 orang teman, 2 partner. Kita buka yang namanya paskakampus.com dan kuijalin.com. Ya, itu mungkin nanti deh saya jelaskan di sesi Q&A kalau ada yang bertanya juga. Itulah bentuk dari partnership. Nah, contoh lainnya adalah kemarin ya saya kerjasama bagi hasil membuka kelas live Zoom tentang TikTok ya 1 juta per hari dari TikTok yang ngundang dari Billionaire Store nih punya Dewa ya, jadi diundang gara-gara TikTok juga. Nah kemudian nih udah tahu nih 5 jalur cuan dari TikTok secara organik. Oke deh, saya akan memanfaatkan yang namanya jualan produk, saya akan memanfaatkan affiliate marketing. Saya akan fokus membangun konten personal branding supaya bisa di-endorse dan diundang sebagai pembicara.
Nah, sekarang bagaimana caranya mempromosikan diri kita dan konten kita? Ya, kita akan belajar organic marketingnya di sini. Kunci promosi adalah traffic, yaitu bagaimana mendatangkan pengunjung ke TikTok kita. Dan bagaimana pengunjung tadi yang cuma viewer, kita bisa konversikan menjadi buyer, ya. Dari viewer menjadi follower, menjadi buyer. Nah, itulah traffic. Kalau di TikTok atau di content creator, maka alurnya kurang lebih seperti ini. Kita membuat konten sesuai target market, di mana kita di sini fungsinya adalah untuk membangun ya, karena sesuai dengan target market. Terus kita bisa memperoleh dan engagement. Nah, ini mulai traffic nih. Traffic datang. Ada orang yang nonton dan ada orang yang tertarik, ngasih like, ngasih komen. Dari sini mereka udah tahu nih siapa apa isi konten kita. Nah, dari situ mungkin mereka akan nge-follow kita dan nantinya menjadi buyer kita. Ya, dari traffic menjadi buyer. Kunci penjualan adalah increase traffic sama dengan increase income. Semakin besar traffic, maka semakin besar income yang didapatkan. Itulah kenapa teman-teman wajarkan peluang yang ada di TikTok. Mungkin selama ini udah jualan di Facebook, udah jualan di Instagram, udah jualan di marketplace, entah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Nah, sekarang muncul nih kesempatan baru, peluang baru yang mendatangkan traffic besar. Ya, kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan traffic supaya bisa meningkatkan tadinya. Itulah yang saya lakukan di TikTok saat ini, teman-teman. Kemudian juga ada yang namanya temperatur market yang saya yakin teman-teman di sini udah pada tahu juga yang aktif ikut workshop ya. Di mana di dalam dunia traffic ada yang namanya suhu traffic atau temperatur market. Mulai dari cold terus menjadi warm dan hot. Nah, apa bedanya? Cold adalah orang-orang yang belum tahu dengan kita, dengan diri kita, dengan branding kita, dengan produk kita. Teman-teman sebelum ikut live ini, itu nggak tahu siapa sih saya, siapa sih Fadil Aditya Edun itu. Nggak kenal dengan saya, nggak kenal dengan produk, apalagi nantinya membeli produk saya. Nah, gara-gara ikut live ini, teman-teman jadi tahu, oh ternyata si Fadil ini seorang content creator di TikTok, bahas tentang digital marketing. Punya usaha namanya Kampus Marketing, punya kelas online TikTok marketing, ya. Jadi tahu nih gara-gara ikut live ini. Orang yang jadi tahu itu adalah termasuk warm market, ya. Teman-teman sekarang yang udah kenal dengan saya, maka termasuk warm market bagi saya. Ini udah personal branding saya, udah kenal dengan bisnis saya. Maka tugas saya bagaimana teman-teman yang udah kenal menjadi pembeli atau menjadi pelanggan, yaitu menjadi hot market. Ya, dari orang yang belum tahu menjadi tahu, dan dari tahu menjadi beli. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada 4 jenis traffic atau sumber yang bisa kita datangkan. Ya, mungkin selama ini teman-teman cuma tahu 2, yaitu free dan paid, gratis dan berbayar. Ternyata ada 4 nih. Saya dapatkan dari Extreme Funneling juga. Saya share ke teman-teman nih. Karena ilmu itu nggak boleh disimpan, dipendam, harus di-share teman-teman ya. Nah, ada free traffic, ada on traffic. Ini adalah traffic yang sama-sama gratis. Bedanya apa? Kalau free adalah ya free dari media sosial. Misalnya kita share secara gratis di media sosial. Entah itu lewat konten TikTok tadinya, lewat Instagram, lewat Facebook, dan lain-lain. Atau lewat marketplace ya, kita buka toko di marketplace, itu free traffic. Nah, on traffic adalah gratis lewat data pelanggan kita. Contoh kita punya database WhatsApp, nomor HP, database email marketing ya. Terus database apa lagi? Pixel, itu adalah on traffic, gratis. Nah ya. Kemudian ada paid traffic atau secara berbayar, jelas seperti TikTok Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads. Terus endorsement, paid promote dan lain-lain. Ini berbayar deh, intinya ngeluarin duit. Terus ada lagi GV traffic ya, yaitu kerjasama. Ini mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih, di mana kita bisa membentuk suatu sama bagi hasil. Contohnya tadi ada affiliate marketing ya, ada TikTok Shop affiliate, itu termasuk GV traffic. Terus mungkin kita bisa buka sistem distributor, agen, reseller, di mana kita nggak fokus ke promosi, tetapi kita menciptakan peluang untuk orang lain. Orang lain yang promosi, kita dapatkan, orang tersebut juga mendapatkan keuntungan. Itu GV traffic atau kerjasama. Nah, sekali lagi, kuncinya untuk mendatangkan penjualan yang besar adalah datangkan traffic besar dari apapun jenis trafficnya. Semakin banyak, semakin bagus. Contoh, data pelanggan, on traffic. Saya punya lebih dari
data 16.000 email, di Telegram ada 15.000 follower ya, termasuk mungkin nanti di on traffic dan free traffic juga. 134.000 follower, itu termasuk free traffic. Terus apalagi ada paid traffic, saya ngiklan di TikTok saat ini ya, hampir rutin iklan Facebook Ads. Nah, terus apalagi GV traffic, buat kontes affiliate marketing misalnya. Atau nih sekarang saya bangun Kuijolin.com, platform UMKM dan reseller, di mana saya menyiapkan produk fisik. Ya, di mana orang lain bisa ikut menjadi distributor atau resellernya. Itu GV. Jadi buka peluang baru sebanyak-banyaknya. Buka sumber traffic baru sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kita fokus lagi ke organic marketingnya, teman-teman ya. Ada 4 jenis traffic. Nah, sekarang kita fokusnya ke free dan on trafficnya. Nah, bagaimana caranya jualan laris manis lewat yang gratis saat ini? Adalah dengan list building, yaitu membangun data pelanggan tertarget. Nah, dalam bentuk apa? Banyak teman-teman tadi ya, ada nomor HP, nomor WhatsApp, ada email marketing, terus ada pixel, ada follower media sosial, ada pertemanan Facebook, subscriber YouTube, lain-lain. Nah, kenapa harus jawabannya ini tadi? List building adalah kunci untuk bisa cuan terus-terusan tanpa budget iklan. Masuk jumlah follower itu termasuk kegiatan list building saat ini. Kita punya channel Telegram, membernya sudah puluhan ribu mungkin, itu termasuk list data nomor HP, email, dan lain-lain. Bayangkan nih, ya bayangkan teman-teman ya, anggap nih TikTok punya 100.000 follower lebih atau bahkan follower, kita buat konten ditonton oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang, kita bisa promosi produk sendiri secara gratis, bisa promosi produk affiliate produk, terus bisa dapat endorsement tadinya dan menjadi speaker. Ya, itulah keunggulannya list building di TikTok. Namun kuncinya ini ya, kalau kita bisa list, maka kita bicara tentang aset. Aset ini berarti tidak memunculkan biaya untuk mengelola aset ya. Dalam arti kata yang berkualitas produktif. Nah, termasuk ini 131.000 itu bukan seberapa banyak yang follow, tetapi siapa yang follow. Percuma followernya 1 juta, tetapi yang suka adalah bocah-bocah. Yang nge-follow adalah bocah-bocah. Yang cuma suka joget-joget, yang cuma suka konten cantik dan ganteng doang. Itulah kenapa follower adalah aset. Ya, siapa yang nge-follow kita? Apakah 131.000 ini adalah orang-orang yang benar-benar suka konten digital marketing tentang bisnis online atau para pengusaha pemula? Itu ya kualitas follower kita. Itulah yang disebut dengan list building dalam media sosial. Nah, di sini saya punya yang namanya list building canvas, di mana buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membangun list yang tepat, ya, bagaimana ini teman-teman bisa isi list building canvas ini. Nah, ada ikannya, ada umpannya, ada kolamnya, ada makanannya atau nutrisinya, dan ada panennya nanti. Ya, pertama nih, teman-teman bayangkan nih, kita punya danau yang banyak di Indonesia ini. Ya, katakanlah contoh kalau di Barat ada Danau Maninjau, ada Danau Singkara. Di dalam danau yang luas itu ada berbagai macam jenis ikan. Mana tahu ada ikan hiu paus di danau ya? Jelas nggak ada. Berarti kita nggak perlu mancing yang seperti itu. Ya, maka kita bisa mancing ikan lain. Apa sih ikan yang ada di danau? Nah, itu dulu siapa target market kita yang ada di Indonesia ini. Terus apa umpan yang tepat? Setiap ikan beda umpannya. Karena minat orang itu ada yang minat sport olahraga, ada yang minat kesehatan, ada yang minat entertainment, ada yang minat traveling, ada yang minat digital marketing, ada yang hijab, dan lain-lain. Sesuaikan umpannya. Terus kolamnya, apa sih kolam yang kita sediakan? Kalau sudah mancing ikan, teman-teman cek aja deh di perahu, itu kan nggak langsung digoreng teman-teman ya, tetapi dimasukin di kolam dulu. Ya, masukin di kolam dulu, dikumpulin dulu, contoh ikan lele atau apa, ikan nila, ikan emas, dikumpulin di kolamnya dulu. Nah, habis di kolam biasanya memang digoreng langsung tuh, dijualin. Nah, tetapi kalau kita sebagai digital marketer, sebagai orang marketer, kasih makan dulu, edukasi dulu, ya. Jangan langsung kita jualan, tetapi kita kembang biakkan dulu supaya makin banyak tuh bibit-bibitnya, benih-benihnya. Akhir baru kita jual produk kita. Nah, ini adalah contoh kanvas live Zoom TikTok. Di mana saya buka kelas live Zoom TikTok. Nih, target marketnya adalah
para bisnis, para digital marketing, para affiliate marketing, pebisnis online, pebisnis pemula. Kalau bisa ditargetkan seperinci lagi, umurnya berapa, terus gender kelaminnya apa, tinggalnya di mana, semua bisa diperincikan di sini. Nah, terus kolam yang saya sediakan apa? Karena kita belajar tentang TikTok, kolamnya adalah TikTok. Bagaimana saya membuat konten di TikTok ya bisa menargetkan pasar ini. Nah, terus umpannya apa? Kalau di TikTok jelas dalam konten video. Entah itu bahas TikTok marketing, bahas tips FYP, terus bahas TikTok Ads, bahas TikTok Shop, dan lain-lainnya berhubungan dengan marketing. Nah, kalau ada orang terumpan nih gara-gara konten TikTok saya, terus kita kasih nih nutrisi edukasi, atau kita ajak dulu nih join Telegram, ya, kita minta data emailnya, terus apalagi join di grup WhatsApp, follow ke Instagram kita, dan lain-lain. Nah, kalau sudah join di Telegram, kita kasih lagi edukasi. Contoh webinar TikTok marketing seperti yang kita lakukan saat ini. Webinar 6,4 juta dalam 1 hari dari TikTok. Apa kunci? Nih. Terus ebook TikTok marketing gratis. Nah, ebook ini bisa juga jadi umpan, bisa juga jadi nutrisi nantinya. Karena kolamnya adalah TikTok. Ebook meningkatkan omset 3.000%. Nah, pancingan apa sih hal yang ingin kita jual? Kelas TikTok Ads, buku TikTok marketing yang kalau nggak bulan ini bulan depan bisa diterbitkan teman-teman ya. Terus juga live Zoom TikTok seperti saat ini dan e-course lainnya yang berhubungan dengan target market tadi supaya yang kita berikan. Gitu teman-teman. Nah, ini menjadi PR juga buat teman-teman. Silakan sebelum praktek nantinya marketing di TikTok, teman-teman bisa isi dulu list building canvas tadi. Silakan download di bit.ly/lbcanvas. Silakan di-download. Nah, kalau sudah di-download dan teman-teman sesuai contoh tadi, boleh silakan kirim ke Instagram saya di @fadiladitya_e ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi, tanya jawab macamnya. Ya mungkin teman-teman masih bingung nih, mulai ngonten di TikTok, terus marketnya siapa dan segala macamnya. Silakan isi list building canvas tadi. Contoh kalau teman-teman jualan hijab, ya sesuaikan dengan target marketnya hijab. Kolamnya apa, umpannya apa, nanti kita bisa diskusikan deh. Silakan teman-teman nanti follow Instagram saya di @fadiladitya_ dan kirim kanvasnya ya. Nih sekali lagi bit.ly/lbcanvas. Oke teman-teman ya, demikian materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah nggak kerasa teman-teman udah 1 jam 20 menit kurang lebih ya kita membahas tentang organic marketing yang ada di TikTok ini. Dan saya mohon maaf karena tadi telat, jadinya saya bicara lebih cepat dari biasanya teman-teman ya. Karena tadi targetnya sebenarnya adalah 2 jam teman-teman materinya. Pun karena mengingat waktu saya lebih percepat lagi bicaranya dan semoga teman-teman menangkap apa yang saya pelajari, apa yang saya berikan tadi. Dan semoga nggak cuma ditonton doang tetapi bisa dipraktekkan. Demikian materi kita di sesi kedua hari ini. Dan saya kembalikan lagi ke Mas Aditya Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Adit. Waalaikumsalam Mas Fadil. Terima kasih. Materinya mantap. Akhirnya saya tahu bagaimana agar FYP. Oke, saya ketawa-tawa karena saya di sini posisinya juga bukan siapa-siapa kalau ngomongin TikTok gitu, Mas. Saya cuman orang yang download TikTok karena keponakan tiap hari pinjam HP saya buat main TikTok. Oke, teman-teman silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Karena ini sudah bisa dibilang larut malam ya. Sudah kalau di sini jam 22, hampir 22.30, hampir setengah 11. Sudah waktunya istirahat sebenarnya untuk teman-teman. Kalau untuk saya belum sih ya sebenarnya. Saya berikan 3 slot pertanyaan Mas Fadil ya. Karena memang sudah larut malam jadi saya harus batasin ya. Monggo, silakan teman-teman bisa bertanya atau mungkin sudah ada pertanyaan ya. Bentar ya. Coba saya scroll dulu Mas Fadil. Di sini ada siapa ya? Oh ya, tadi Mas Fadil juga bilang untuk materi ini saya ulangin lagi. Di awal tadi Mas Fadil belum ada, ini saya ulangin lagi. Jadi materinya Mas Fadil malam ini itu sifatnya linear dengan materi sesi pertama.
gitu. Jadi kalau teman-teman nggak lihat sesi pertama, ikut sesi kedua, itu juga agak-agak roaming gitu ya, bingung lah ya gitu. Itu kenapa ada replaynya di sesi pertama ya. Di member area udah ada. Di bagian bawah itu ada 3 video. Video pertama sudah saya isi, video kedua dan 3 belum ada. Karena video kedua baru malam ini dan 3, 4 belum. Kita lanjut, ada Mas siapa tadi ya? Mas Abdel, ya. Harus di komputer atau di HP, Mas? Nah, ini sebenarnya sudah terjawab di sesi pertama, gitu. Di sesi pertama, karena ini udah langsung saja saya jawab, Mas ya. Itu bisa di HP maupun di komputer. Khusus untuk versi Mac, itu setahu saya TikTok belum ada. Ya, adanya versi Windows. Oke. Terus Mas Glendi. Nah, ini pertanyaan baru Mas Glendi. FYP itu semua jenis konten campur masuk di situ Mas Fadil. Atau seperti apa? Tadi kayaknya udah dibahas sih. Monggo Mas Fadil mungkin mau memberikan penjelasan. Baik. Nah, memang segala kategori nih Mas Glendi ya, itu bisa masuk ke FYP. Baik itu mungkin yang video yang tidak kita sukai ataupun yang kita sukai. Kalau video yang tidak kita sukai, biasanya kan nggak sesuai itu dengan kategori kita. Kita biasanya nggak, ini nih, kok bisa muncul gitu di FYP kita. Karena memang kontennya lagi viral-viral banget. Contoh ya, misalkan kalau kita sukanya nonton tentang digital marketingnya, bisnis online, atau mungkin teman-teman suka konten-konten yang saya sampaikan deh, tentang TikTok marketing gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul konten tentang harga minyak naik. Sesuai itu dengan kategori kita. Tetapi ya kalau dia viral itu tetap bisa muncul di FYP kita. Apalagi viral banget gitu. Nggak bisa kita elakkan yang seperti itu. Jadi semua jenis campur aduk bisa masuk ke FYP kita. Namun kembali lagi, berapa banyak sih konten FYP yang campur aduk dibandingkan dengan yang sesuai dengan target audience. Di algoritma ada namanya audience prediction. Jadi yang muncul di FYP kita biasanya sesuai dengan target audiens kita. Kalau kita sukanya tentang digital marketing, tentang konten dakwah misalnya, maka akan muncul konten tersebut secara terus-terusan setiap saat kita membuka aplikasi TikTok. Tetapi sebaliknya, kalau di video kita sukanya kita nonton yang berhubungan dengan, maaf kata tadi, joget-joget ya, apalagi pakaian seksi nih, mohon maaf nih. Ya maka kedepannya yang muncul ya itu juga. Jadi itulah, jangan sesuaikan kebiasaan kita terlebih dahulu supaya nanti nggak menyalahkan medianya terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman ya protes di screenshot gitu ya, ini kenapa nih di TikTok muncul joget-joget semua, dasar toxic content gitu ya. Itu sebenarnya menggambarkan dirinya teman-teman sendiri sebenarnya. Jadi tadi saya sempat dengar penjelasan Mas Fatih di slide-nya tadi, apa yang ada di timeline kita, ya, sebenarnya ini semua sosmed, Facebook, Instagram, TikTok juga, itu adalah penggambaran diri kita, kaca kita. Kalau kita sering lihat bola ya munculnya bola, kalau sering lihat joget-joget ya munculnya joget-joget. Nah itu jangan di-screenshot, itu menunjukkan dirinya teman-teman siapa sebenarnya, ya. Jadi hati-hati dengan cara-cara seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Mas Abdel. Nah, ini tapi pertanyaannya baru nih, Mas. Mas Abdel pertanyaannya baru. Kalau di sini Mas Abdel pertanyaannya adalah ciri-ciri video FYP itu apa ya? Apakah harus di atas berapa ribu view gitu atau gimana Mas Fadil? Baik, sebenarnya simpelnya adalah video yang sudah ditonton oleh banyak orang. Ya mungkin kita bisa menilai, cek aja di akunnya, mungkin akun orang lain deh, atau mungkin teman-teman cek akun saya. Ini ada cuma 400 viewer, 1000 viewer, oh ada yang 200.000 viewer gitu. Jadi perbandingannya jelas. Dari situ kita bisa menilai. Kalau mungkin di konten saya yang nonton cuma 1000 orang atau di bawah 1000, berarti mungkin itu nggak FYP, atau mungkin FYP-nya cuma muncul di follower saya doang, sedikit mungkin ya. Itu tadi mungkin performance ratingnya jelek, makanya nggak didistribusikan ke banyak orang. Tapi tadi ada yang 200.000, 600.000, ada yang 2,7
Itu jelas perbandingannya antara 1.000 banding 200.000, antara 1.000 dengan 2,7 juta. Itu kita bisa nilai sendiri ya, yang mana yang FYP, jelas dari jumlah viewernya seperti itu. Jadi mungkin kalau Mas Abdel nih udah ngonten, biasanya kontennya cuma 10 yang nonton atau 100, tiba-tiba yang nonton 1.000. Berarti itu udah mulai masuk FYP tuh. Namun batasnya mungkin masih 1.000 doang, karena performance ratingnya terbatas di situ baru 1.000. Tetapi kalau performance ratingnya bagus lagi, dari 1.000 tadi nanti akan didistribusikan lagi ke 10.000 orang dan seterusnya sampai jutaan orang. Seperti itu deh kalau kita lihat FYP. Oke, jadi nggak ada ini Mas ya, nggak ada apa ya, kalau di Twitter itu kan kalau hashtag dia lagi trending topik, hashtag kita muncul di tab trending gitu kan. Nah kalau di TikTok emang nggak ada sih, kalau saya lihat-lihat emang ya pokoknya kalau konten kita itu tiba-tiba ada pelonjakan, ya ring tertentu 1.000, 10.000 dan seterusnya, itu berarti sudah FYP itu ya. Dan kita tinggal tanya-tanya aja sama teman-teman kita gitu, lu lihat video gua di FYP enggak gitu, sambil pamer-pamer dikit gitu ya. Lanjut, ada Mbak Dewi. Satu pertanyaan terakhir Mas ya, tambahan lah ya. Kalau passionnya ada banyak, mending fokus ke satu dulu, atau bisa dijalankan ke semuanya Mas. Misal nih, ada passion desain, ada passion kok affiliate marketing, ada passion desain atau passion writing. Affiliate marketing itu bukan passion menurut saya. Affiliate marketing itu salah satu model bisnis. Ya, passionnya berarti jualan tuh. Oke. Jadi gimana tuh Mas? Misal saya punya passion desain, tapi juga punya passion lain, yaitu misalkan writing, menulis gitu. Itu baiknya seperti apa? Dua-duanya dijalankan, hybrid, atau satu persatu? Menunggu kita ahli di bidang tersebut atau gimana? Kayak gimana tuh Mas? Baik, ini pertanyaan dari Mbak Dewi ya. Nah, perbedaan di TikTok dibandingkan media sosial lainnya, contoh nih kalau di Facebook dan Instagram, itu interestnya benar-benar terperinci. Seperti ada yang affiliate marketing, ada ibu rumah tangga misalnya. Kalau di Facebook, di Instagram jelas target marketnya. Kalau di TikTok itu per kategori hitungannya. Contoh ada kategori beauty, ada kategori business and finance, ada kategori sport, ada kategori teknologi. Nah, katakanlah business and finance aja. Di dalam bisnis itu banyak kategorinya, entah bisnis desain, entah bisnis ratingnya, atau bisnis apa gitu. Jadi bisa-bisa aja beberapa hal kita cantumkan asal dalam satu kategori. Ya, seperti tadi nih, ada desain ya, desain dengan kata Mas Adi tadi ya, itu bisa kita kombinkan. Ya, dengan sedemikian rupa kita buat konten bagaimana nih berhubungan dengan desain tetapi juga berhubungan dengan rating. Tetap satu kategori. Contoh di kategorinya adalah bisnis. Nah, desain hubungkan ke bisnis. Terus rating hubungkan ke bisnis. Entah itu mungkin copywriting atau konten, entah itu desain logo atau desain branding segala macamnya. Ya, desain website itu kan termasuk ke digital marketing juga nantinya. Tetap dalam satu kategori. Itu boleh-boleh aja. Tetapi nih, kalau masih merasa terlalu random, ya terlalu acak, ya misalkan biasanya kita buat konten tentang desain logo. Tiba-tiba kita buat konten tentang bahas copywriting gitu. Jadi terlalu jelas perbedaannya. Kalau kita merasakan seperti itu, maka saran saya fokuslah ke satu dulu. Kalau udah bahas desain, maka coba deh fokus ke bahas desain. Nah, kalau yang ini adalah masalahnya desain dengan affiliate, itu sebenarnya nggak disatukan aja. Dengan cara itu tadi, soft selling atau cover selling, mungkin jualan produk affiliate. Ya, kita lagi buat konten tentang desain. Pengalaman dapat bayaran 3 juta gitu, dibayar 3 juta untuk membuat desain. Nah, ujung-ujungnya kita bisa promosi produk affiliate yang sesuai dengan konten kita tadi. Secara selling atau mungkin cover selling ya. Yang penting jangan hard selling gitu. Jadi jawabannya bisa aja asal dalam satu kategori itu beberapa macam konten. Jadi kalau pengen fokus bisa fokus konsisten ke satu jenis konten doang. Seperti itu. Oke, mantap Mas. Jadi saya kasih tambahan ya dari penjelasannya Mas Fadil. Karena TikTok itu sifatnya content distribution dan pengkategorian atau klasifikasi niche-nya itu sangat detail. Itu kita harus
lebih cerdas dalam memilih niche yang kita inginkan, gitu ya. Jadi kalau memang kita punya keahlian desain, ya jangan menutup mata untuk yang lain. Kalau bisa di-combine, why not? Ya, selama itu masih relate, gitu ya. Benar. Jangan sampai pakai konten desain Yes. terus besoknya pakai konten yang lain, ya itu malah bikin misleading information. Oke? Baik, teman-teman, karena sudah larut malam, hampir bukan hampir, udah 10:30 lebih ya. Dan Mas Fadil tentu saja harus istirahat habis pindahan apartemen ya. Enjoy aja Mas, Benar. menjalankan ibadah puasa di Bandung ya. Kalau saya menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Sawah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk ikut hadir di live webinar. Kita membahas masih berkaitan dengan TikTok dan topik malam ini berkaitan dengan FYP dan organic marketing. Kita ketemu tanggal 8 April, minggu depan ya, di jam yang sama ya, yaitu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja itu sudah selesai sholat tarawih ya. Dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Fadil yang sudah menyempatkan waktunya habis pindahan apartemen, nggak istirahat, langsung ngisi materi TikTok di sini. Dan semoga dilancarkan selalu urusannya di Bandung. Semoga bisnisnya lancar, Mas, terkait bisnis barunya terutama. Apa kemarin? Amin, Allah, amin. Yang ekspor yuk atau apaan ya? Saya lupa. Kuijualin. Nah, kuijualin gitu ya. Untuk teman-teman yang ya sama Pasca Kampus ada beberapa project sih. Nah, yang kepo tentang Mas Fadil bisa saya rekomendasiin ke websitenya Mas Fadil di Kampus Marketing Mas ya, untuk semua produk ya. Di kampusmarketing.com. Kalau saya nggak salah ingat, di situ ada banyak produknya Mas Fadil, affiliate, TikTok, landing page, banyak lah. Silakan teman-teman mengunjungi websitenya beliau dan kita ketemu tanggal 8. Dari saya cukup itu saja, undur diri dulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman. Replay webinar akan segera mendarat di halaman member area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.